Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azif Fikri, NIM 11920531577. Ingin menyetorkan video ujian akhir semester tentang khalaf. Kata khalaf biasanya digunakan untuk merujuk para ulama yang lahir setelah abad ketiga Hijriah dengan karakteristik yang bertolak belakang dengan yang dimiliki salaf. Karakteristik yang paling menonjol adalah penakwilan terhadap sifat-sifat Tuhan yang serupa dengan makhluk pada pengertian sesuai dengan ketinggian dan kesuciannya. Ungkapan Ahlus Sunnah sering disebut Sunni dan dibedakan menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Sunni dalam pengertian umum adalah lawan kelompok Syiah. Dalam pengertian ini, Mu'tazilah sebagaimana juga Asy'ariyah masuk dalam barisan Sunni. Sunni dalam pengertian khusus adalah mazhab yang berada dalam barisan Asy'ariyah dan merupakan lawan Mu'tazilah. Ada dua tokoh yang dibahas dalam bab ini, yaitu Al-Asy'ari pada tahun 875 Masehi dan sampai 935 Masehi. Nama lengkap Al-Asy'ari adalah Abu Al-Hasan Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdillah bin Musa bin Bilal bin Abi Burda bin Abi Musa Al-Asy'ari. Al-Asy'ari menganut paham Mu'tazilah hanya sampai usia 40 tahun. Menurut Ibnu Asyakir yang melatar belakangi Al-Asy'ari adalah pengakuan Al-Asy'ari telah bermimpi ketemu dengan Rasulullah SAW sebanyak 3 kali, yaitu pada malam 10, 20, dan 30 bulan Ramadan. Dalam mimpinya, Rasulullah SAW memperingatkan agar segera meninggalkan paham Mu'tazilah dan segera membela paham yang diberikan dari beliau. Doktrin teologi Al-Asy'ari adalah bagaimana Tuhan dan sifat-sifatnya. Al-Asy'ari dihadapkan pada dua pandangan yang ekstrem. Pada satu pihak, kelompok sifat yang memberi sifat, kelompok majasimah atau antropomorfis, dan kelompok musyabiha yang berpendapat bahwa Allah mempunyai sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, bahwa sifat-sifat itu harus dipahami menurut akhlaknya. Selanjutnya itu kebebasan dalam berkehendak. Dari dua pendapat yang ekstrem, yaitu Jabariyah yang fatalistik dan menganut paham pradeterminisme semata-mata, dan Mu'tazilah yang menganut paham kebebasan untuk mutlak berpendapat bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Yang selanjutnya yaitu akal dan wahyu dan kriteria baik dan buruk. Walaupun Asy'ari adalah orang yang Mu'tazilah mengakui penting akal dan wahyu, mereka berbeda dalam menghadapi persoalan yang memperoleh penjelasan kontradiktif dari akal dan wahyu. Al-Asy'ari mengutamakan wahyu, sementara Mu'tazilah mengutamakan akal. Selanjutnya, kadimnya Al-Quran. Mu'tazilah mengatakan bahwa Al-Quran diciptakan makhluk sehingga tak kadim, serta pandangan mazhab Hambali dan Zahiriyah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang kadim dan tidak diciptakan. Bahkan Zahiriyah berpendapat bahwa semua huruf kata-kata yang Al-Quran adalah kadim. Selanjutnya, melihat Allah. Al-Asy'ari tidak sepakat dengan kelompok ekstrim, terutama Zahiriyah yang mengatakan bahwa Allah dapat dilihat di akhirat dan mempercayai bahwa Allah bersemayam di arsy. Al-Asy'ari yakin bahwa Allah dapat dilihat di akhirat tetapi tidak dapat digambarkan. Selanjutnya, keadilan. Pada dasarnya Al-Asy'ari dan Mu'tazilah setuju bahwa Allah itu adil. Namun berbeda dalam makna keadilan. Al-Asy'ari tidak sependapat dengan ajaran Mu'tazilah yang mengharuskan Allah berbuat adil sehingga harus menyiksa orang yang salah dan memberi pahala pada orang yang berbuat baik. Selanjutnya, kedudukan orang berdosa. Al-Asy'ari menolak ajaran Mu'tazilah yang menyatakan bahwa iman merupakan lawan kufur. Jika tidak mukmin berarti kafir. Tokoh selanjutnya ada Al-Maturidi. Golongan Al-Maturidi berasal dari Abu Al-Mansur Al-Maturidi. Latar belakang lahirnya aliran ini hampir sama dengan aliran Al-Asy'ariyah, yaitu sebagai reaksi penolakan terhadap ajaran Mu'tazilah. Walaupun sebenarnya pandangan keagamaan yang dianutnya hampir sama dengan pandangan Mu'tazilah, yaitu lebih menunjukkan akal sistem teologinya. Doktrin teologi Al-Maturidi adalah yang pertama, akal dan wahyu. Menurut Al-Maturidi, akal tidak mampu mengetahui kewajiban-kewajiban lainnya kecuali dengan bimbingan dari wahyu. Selanjutnya, perbuatan manusia. Al-Maturidi mengatakan bahwa perbuatan manusia adalah cipta Tuhan, karena segala sesuatu dalam wujud ini adalah ciptaannya. Selanjutnya, kekuasaan dan kehendak mentak Tuhan. Al-Maturidi mengatakan bahwa kudrat Tuhan tidak sewenang-wenang atau absolut, tetapi perbuatan dan kehendaknya itu berlangsung sesuai dengan hikmah dan keadilan yang sudah ditetapkannya. Selanjutnya, sifat Tuhan. Al-Maturidi tentang makna sifat Tuhan cenderung mendekati paham Mu'tazilah. Perbedaannya keduanya terletak pada pengakuan Al-Maturidi tentang adanya sifat-sifat Tuhan, sedangkan Mu'tazilah menolak adanya sifat-sifat Tuhan. Selanjutnya, melihat Tuhan. Al-Maturidi mengatakan bahwa manusia dapat melihat Tuhan. Hal ini diberitahukan oleh Al-Quran, antara lain firman Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Namun dalam melihat Tuhan, kelak di akhirat tidak dikenalkan bentuknya, karena keadaan di akhirat itu tidak sama dengan keadaan di dunia. Doktrin selanjutnya, kalam Allah. Al-Maturidi membedakan antara kalam yang disusun dengan huruf dan bersuara dengan kalam nafsi, sabda yang sebenarnya atau makna abstrak.
Kalam nafsi adalah sifat kadim bagi Allah, sedangkan kalam yang tersusun dari huruf dan suara adalah baharu atau hadis. Selanjutnya, perbuatan manusia. Al-Maturidi mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang terdapat dalam wujud ini, kecuali semua adalah dalam kehendak Tuhan. Tidak ada yang memaksa atau membatasinya, kecuali karena ada hikmah dan keadilan yang ditentukan oleh kehendaknya. Doktrin selanjutnya, pengutusan Rasul. Al-Maturidi mengatakan bahwa akan memerlukan bimbingan ajaran wahyu untuk dapat mematuhi kewajiban tersebut. Jadi pengetahuan Rasul adalah suatu hal yang berfungsi sebagai sumber informasi. Selanjutnya, pelaku dosa besar. Yang terakhir, pelaku dosa besar. Al-Maturidi berpendapat bahwa orang yang berdosa besar tidak kafir dan tidak kekal dalam neraka, walaupun ia meninggal sebelum bertobat. Sekian penjelasan saya dari bab 9 ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.